Ada ya masa-masa di mana kita seharusnya ngomong, tapi kita memilih untuk tidak berbicara. Atau masa-masa di mana kita seharusnya diam, malah kita berbicara. Nah, kira-kira situasi seperti apa sih yang akan membuat kita biasanya kurang berani berbicara? Beberapa situasi misalkan seperti, kalau misalkan mahasiswa ya, ketika misalkan dalam perkuliahan dosennya menerangkannya salah, atau ketika bimbingan skripsi dosennya melakukan kesalahan dalam membahas sesuatu. Nah, kira-kira kalau dalam posisi ini, itu seorang mahasiswa berani nggak ya mengingatkan dosennya? Dan kalaupun berani, kira-kira bagaimana caranya agar si Bapak Ibu dosen tidak tersinggung? Atau mungkin teman-teman ingin mengklarifikasi, loh, kalau menurut pemahamanku kok beda ya dengan apa yang dijelaskan dengan Ibu atau Bapak ini, gitu. Jadi asertif itu adalah kemampuan untuk mengungkapkan pendapat ataupun perasaan kita tanpa kita membuat orang lain merasa diri mereka atau hak-hak mereka itu terlangkahi gitu, atau tanpa membuat mereka merasa tersinggung. Ada kebutuhan-kebutuhan kita dan ada orang lain yang juga punya kebutuhan-kebutuhannya. Nah, asertif itu ada di tengah-tengahnya. Bagaimana kita mengkomunikasikan kebutuhan kita tanpa juga mengabaikan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Gimana nih caranya ya? Either aku yang melakukan keinginanmu atau kamu yang melakukan keinginanku gitu. Oh, ternyata tidak selalu black and white, tidak selalu A atau B, tapi kita bisa negotiate, ada di tengah-tengah gitu. Nah, itulah asertif. Di mana kita mengungkapkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan sebenarnya, tanpa juga mengurangi atau menyalahi kebutuhan orang lain. Jadi asertif itu seimbang. Ketika kita berani speak up, kita berani berbicara, tapi endingnya kita merasa bersalah, nah itu kita belum asertif tuh. Atau endingnya setelah kita speak up, teman kita jadi membenci kita, nah itu belum asertif juga, belum bisa dikatakan asertif. Asertif bukan hanya sekedar aku berani ngomong, aku berani speak up, tapi asertif mengungkapkan pendapat ataupun perasaan kita tanpa membuat orang lain merasa ofensif gitu, merasa seperti dihakimi atau merasa diacuhkan. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil speak up dan hasilnya bagus, teman-teman sudah berhasil menjadi asertif. Ketika kita pasif, menerima apa aja, maksudnya ketika sebenarnya kita mau menolak, tapi nggak enak, sehingga kepentingan orang lain lah yang lebih dominan daripada kepentingan kita sendiri. Sering juga disebut people pleaser, orang yang sering membuat orang lain merasa senang. Dia tidak pernah mengecewakan, tidak pernah konfrontasi, tidak pernah bilang tidak. Ayo anterin aku ke sini yuk. Ya. Ayo bantuin aku ngerjain tugas. Ya, gitu. Tapi orang-orang yang selalu say yes to anybody ini kira-kira itu seperti apa sih diperlakukannya oleh orang lain? Karena dia sangat baik ke orang lain sering memanfaatkannya. Jadi begini, kadang orang berbuat baik karena berharap bahwa orang lain akan berbuat baik padanya. Tapi tadi kita dengarkan teman-teman bercerita bahwa ketika mereka menolong temannya untuk mengerjakan tugas, besok lagi mereka datang lagi minta tolong lagi. Besok lagi mereka datang lagi nitip tugas. Nah, sehingga kemudian jadi dimanfaatkan gitu. Ketika mereka tidak pernah berani bilang tidak gitu. Ketika mereka tidak berani bilang tidak, orang yang minta tolong ini akan terus-terusan memanfaatkan dia gitu. Saya ingin mengklarifikasi, bukan berarti tidak menganjurkan untuk tidak berbuat baik kepada teman ataupun menolong teman ya. As long as you feel good about it, it's okay. Tapi masalahnya ketika kalian merasa setelah menolong teman, aduh kok dia minta tolong aku terus sih, padahal kan aku juga harus butuh mengerjakan tugas-tugasku. Aduh aku lagi ngejar deadline nih, kalau enggak besok aku nggak bisa ngumpulin tugas, kok dia minta diantar ya. Kalau ending dari
teman-teman menolong orang lain adalah seperti itu, nah itu yang kurang baik. Ketika pun kita selalu berkata iya untuk teman-teman kita, justru hubungan kita dengan teman kita itu tidak akan dekat. Karena teman kita tidak pernah benar-benar tahu kita ini seperti apa. Mereka tidak pernah tahu our authentic self gitu. Mereka tidak pernah tahu dalamnya kita itu gimana. Karena kita nggak pernah bilang ke mereka, kita ini orang yang seperti apa, kita butuhnya gimana. Kita hanya bilang ya, oh iya. Justru orang-orang yang selalu berkata iya ini merasa memiliki harga diri yang rendah, self-esteem-nya rendah, atau bahkan dia merasa kurang dihargai. Padahal aku sudah selalu bilang iya, kenapa aku masih kurang dihargai ya? Kemudian kadang berkembang dengan pikiran-pikiran bahwa, oh ya emang orangnya kayak gitu, emang orang lainnya itu yang nggak bisa menghargaiku. Nah belum tentu orang lain itu yang salah loh. Belum tentu orang lain yang selalu meminta tolong kita itu yang salah. Bisa jadi kita juga ada andil kesalahannya, karena kita tidak pernah bilang bahwa sebenarnya ketika mereka minta tolong, kita itu juga sedang dalam keadaan deadline gitu. Kita sedang dalam keadaan di mana kita sebenarnya tidak bisa menolong mereka. Sehingga bukan salah mereka ketika mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kita nggak bisa menolong mereka. Sehingga mereka terus-menerus minta pertolongan kita, tanpa mereka tahu bahwa kita itu juga sedang urgent ini. Karena kitanya nggak berani bilang, kitanya nggak berani say no, kitanya nggak berani bilang apa yang kita butuhkan, sehingga orang lain tetap terus perlakukan dia seperti itu. Jadi ada andil dari diri kita sendiri juga, ketika orang lain seolah disrespecting kita gitu. Kemudian kalau tadi kan put others first lah ya, mendahulukan orang lain, tapi yang negatif. Ada lagi yang mendahulukan orang lain tapi positif. Nah, ini disebutnya altruism. Orang-orang altruism ini contohnya banyak sekali dari tokoh-tokoh dunia. Seperti Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro. Gitu. Mereka lah yang meletakkan kepentingan banyak orang atau kepentingan orang lain di atas kepentingan diri mereka sendiri. Tapi apakah di akhir dari semua itu mereka merasa bersalah atau merasa sedih gitu misalkan, nah itu tidak, sehingga disinilah dimana kita meletakkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan kita, itu yang dikatakan positif. Jadi beda antara tidak bisa asertif dan altruism. Kadang orang sering salah paham bahwa aku ingin menolong gitu, aku ingin menolong. Oke, tapi setelah menolong itu, jika kamu merasa kurang nyaman, jika kamu merasa kamu tidak seharusnya menolong, nah itu yang masalah. Tapi ketika kamu menolong, tapi kemudian nggak ada masalah gitu, aku bahagia dengan menolong, gitu. Itu yang altruism. Kadang kita perlu melakukan tindakan altruism untuk orang-orang terdekat kita atau teman-teman kita gitu. Tapi ya itu tidak selalulah kita meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita gitu, tidak selalu, tidak sering-sering gitu. Nah, orang-orang yang terus utilize orang lain, yang memanfaatkan orang lain, itulah yang perlu untuk diingatkan, perlu untuk kita asertif di depan mereka. Sebaliknya, ketika kita yang selalu mengedepankan kebutuhan kita ke orang lain, nah itu disebutnya aggressive, disrespecting others. Tadi kan orang lain nih yang selalu memanfaatkan kita. Nah ini kita yang selalu memanfaatkan orang lain tanpa mempedulikan mereka sedang butuh apa, atau mereka lagi bisa apa enggak, kita nggak peduli. Yang penting, aku butuh diantar, tolong antar ya, tanpa kita tahu dia sebenarnya bisa ngantar apa enggak. Nah itu namanya agresif. Dan asertif bukan agresif. Aku orangnya asertif kok. Aku selalu bilang ke temanku, tolong cuciin bajuku misalkan, tolong angkatin jemuranku untuk anak-anak kos ya. Aku orangnya asertif, aku nggak suka tuh minta tolong orang. Hati-hati, itu bukan asertif, itu agresif. Berbeda antara asertif dan agresif. Kalau asertif, kita tahu bahwa kita tidak merugikan orang lain dan kita tidak menyakiti orang lain. Kita tahu bahwa dia emang lagi free dan kita tahu bahwa dia akan happy to help. Kemudian kira-kira apa sih yang membuat kita tidak berani asertif? Ada anak, orang tua, ada atasan bawahan, ada junior senior, ada mahasiswa dosen, ada laki-laki dan perempuan. Apa yang ada di antara mereka sehingga membuat salah satu darinya
kurang bisa asertif? Jawabannya adalah power. Kira-kira kalau anak-anak dan orang tua, powernya besar mana? Atasan dan bawahan, powernya besar mana? Mahasiswa dan dosen, powernya besar mana? Jadi power seperti apa sih? Power seperti apa yang membuat seseorang bisa lebih asertif? Kalau bisa dibeli, aku maulah. Aku mau beli power biar bisa lebih asertif. Kalau dalam ilmu sosiologi ada yang namanya itu high power culture dan low power culture. Jadi negara-negara dengan high power culture umumnya adalah negara-negara di Middle East dan di Asia. Kemudian negara-negara dengan low power culture itu adalah negara-negara seperti Eropa dan Amerika. Ya masih terkait dengan asertif dan masih terkait dengan power seperti apa sih yang membuat seseorang bisa lebih asertif? Kalau misalkan kita yang orang Jawa memanggil orang yang lebih tua dari kita, itu tentu pakai kata sapaan kan ya. Misalkan Mbak, Mas, kita tidak langsung memanggil namanya. Karena kita tahu bahwa dia lebih tua dari kita. Atau kalaupun dia tidak lebih tua, dia mungkin anaknya Pak D kita. Sehingga meskipun kepada anak kecil pun, tapi kalau secara silsilah keluarga, dia adalah anak dari kakaknya orang tua kita, misalkan, kita memanggilnya Pak D gitu, atau bahkan memanggilnya Om, padahal dia lebih kecil dari kita. Nah, itu salah satu contoh dari negara dengan high power culture. Misalkan lagi kita memanggil dosen kita juga pakai Pak, Bu. Kalau di negara dengan low power, it's okay to call their name. Mungkin bagi mahasiswa dari Asia itu tidak terbiasa gitu. Aduh, masa manggil namanya, manggil profesornya yang sudah lanjut usia gitu. Masa dipanggil namanya kan aneh ya. Tapi mereka it's okay dipanggil namanya dan mereka fine-fine aja gitu. Nah, itu contoh dari yang terjadi di negara dengan low power culture. Kakak sendiri mengalami dulu. Dosen kakak nggak mau dipanggil profesor, nggak mau dipanggil sir, atau nggak mau dipanggil dokter, atau title-nya gitu ya. Just call me PJ. Dia datang, bawa tas ransel, terus duduk bersila, call me PJ. Jadi meskipun ya kita dari negara-negara dengan high power culture, kita biasa respect other people, especially orang yang lebih tua daripada kita, sehingga itu tidak terbiasa, tapi ya harus dibiasakan. Karena sepertinya dia lebih suka dipanggil PJ daripada dipanggil Dr. PJ atau dipanggil Profesor PJ, dia malah canggung. Don't call me that, just call me PJ. Itu contoh dari power. Jadi kira-kira power seperti apa sih? Orang-orang mana saja yang punya power lebih besar? Orang tua dan anak powernya lebih besar orang tua. Dosen dan mahasiswa powernya lebih besar dosen. Jadi sebagai orang yang berada di power yang lebih kecil, misalkan kita sebagai seorang anak, power kita kan lebih kecil dibanding dengan orang tua kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan power kita agar kita bisa asertif ke orang dengan power yang lebih tinggi daripada kita. Ya itulah power, apa ya, kedudukan mereka atau status sosial mereka mungkin, jabatan mereka, posisi mereka, itu power. Tapi kalau kita tidak memiliki semua itu, kita tidak punya jabatan, kita tidak punya posisi, kita juga bukan orang tua, kita anak, kita hanya remahan rengginang, gimana ini ya remahan rengginang bisa punya power untuk asertif gitu ya. Sekarang kita bahas bagaimana meningkatkan power kita. Strategies for being assertive. Gitu. Yang pertama, understanding what you really need. Kadang orang itu kenapa nggak bisa asertif, itu karena apa yang dia mau pun dia masih bingung. Aku maunya apa sih sebenarnya? Jangan perlakukan aku begitu dong lah, maumu diperlakukan seperti apa? Gimana ya? Saya tunggu, tak pikir dulu ya, aku belum tahu. Kalau kita belum paham apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang sebenarnya kita mau, kita juga akan sulit asertif. Jadi ketika kita dalam kondisi di mana kita sebenarnya ingin bicara, pahami dulu kebutuhanmu yang seperti apa sih yang ingin kamu ungkapkan ke orang lain gitu. Apa dulu. Kemudian perspektif taking. Pahami perspektif lawan bicaramu. Jadi melihat perspektif orang lain itu bukan dari perspektif kita, tapi coba kita lihat perspektif dia dari misalkan dosen, dari dia itu apa sih latar belakang pendidikannya,
Misalkan kesukaannya apa, kalau bisa kepoin sosmednya gitu ya. Oh, kayaknya beliau suka hobi ini nih. Oh, beliau sukanya misalkan main golf. Wah, keren dosennya suka main golf. Terus, nah, dengan memahami perspektif orang lain dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang kita loh. Kalau dari sudut pandang kita mungkin ya itu tetap salah gitu. Tapi coba lihat dari sudut pandang dia. Nah, kemudian setelah mengetahui apa yang benar-benar kita inginkan, kemudian mempelajari perspektif orang lain. Nah, yang ketiga adalah provide alternative or option gitu. Kasihlah pilihan-pilihan. Karena ketika seseorang itu memiliki pilihan, mereka lebih cenderung kurang ofensif dibanding ketika mereka tidak memiliki pilihan. Misalnya nih, kalau saya kepikirnya biasanya seringnya anak-anak gitu. Biasanya kalau anak-anak saya suruh pakai baju gitu. Kamu pakai baju ini ya? Nggak mau. Udah itu debatnya panjang. Pokoknya nggak mau. Namanya anak kecil ya. Tapi ketika saya kasih pilihan, satu baju yang benar-benar saya ingin dia pakai, satu baju yang saya yakin tidak akan dia pilih, ya udah pilih ini apa ini. Nah dia cepet tuh pilih ini, seolah itu adalah pilihan dia. Itu membuat orang lebih cenderung untuk tidak ofensif ketika mereka merasa punya andil di situ, ketika mereka merasa punya pilihan. Mereka tidak merasa dipaksa untuk memakai baju itu, tapi mereka memilih itu. Meskipun dari pilihan yang sebenarnya sudah kita setting untuk tidak dipilihnya. Nah, yang terakhir, improve your expertise. Jadi sebaiknya ketika teman-teman mau asertif, teman-teman harus tahu dulu ya langkah awalnya yang tadilah tahu apa yang benar-benar teman-teman mau. Dari untuk meningkatkan power, yang pertama pahami dulu benar-benar apa yang kita inginkan, pahami sudut pandang orang lain, kemudian siapkan alternatif pilihan, dan tingkatkan pengetahuanmu. Increase your expertise itu tingkatkan pengetahuan. Nah, kemarin ada teman mahasiswa yang minta pendapat ke saya, kasusnya seperti ini. Jadi dia mendapatkan dosen pembimbing dari jurusannya yang ekspertisnya itu berbeda dengan topik penelitiannya. Kemudian dari jurusan ini contohnya mahasiswa psikologi, jadi dia itu inginnya dan passionnya ada di psikologi industri dan organisasi. Kemudian dia diberi dosen pembimbing yang sebenarnya ekspertis dan konsentrasinya dan penelitiannya adalah di bidang psikologi perkembangan. Nah, ini berbeda meskipun sama-sama psikologi, tapi yang satu lebih fokus ke industri dan organisasi, dan yang lain lebih ke perkembangan. Kemudian dia khawatir, apalagi setelah dia menyampaikan ke dosennya, Bu atau Pak, saya dapat Bapak atau Ibu sebagai pembimbing saya. Loh, kamu dipilihkan atau memilih sendiri? Dipilihkan jurusan, jadi jurusan sudah memasang-masangkan mahasiswa dan dosennya. Nah, kemudian dosennya bilang, dosen pembimbingnya, wah saya konsentrasinya bukan PIO, saya perkembangan. Nah, sehingga si mahasiswa ini khawatir nanti ketika dalam proses skripsinya, dia akan terkendala, entah karena dosennya kurang expert di situ, atau karena dosennya tidak berminat di situ, sehingga dia khawatir. Nah, dia minta saran apa yang harus dilakukan, apakah dia harus minta ke jurusan untuk diganti dosen pembimbingnya, tapi dia juga khawatir bagaimana jika dosen pembimbingnya itu merasa ofensif gitu, maksudnya merasa kok minta diganti gitu. Nah, bagaimana sebaiknya? Nah, kira-kira bagaimana mengaplikasikan keempat strategi ini agar si mahasiswa tadi bisa asertif. Nah, kita analisa dulu satu persatu ya. Kalau dari kasus itu, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh mahasiswa ini? Apa yang dibutuhkan? Apa yang diinginkan? Tentunya pasti dia ingin yang pertama skripsinya tidak terkendala kan ya, skripsinya lancar dan dia bisa lulus tepat waktu, dan dia ingin yakin bahwa dosen pembimbingnya itu nanti bakalan bisa mengarahkan dia untuk meneliti topik penelitian ini gitu. Dia pengen skripsinya lancar dan dia pengen yakin bahwa dosen pembimbingnya ini akan bisa membimbingnya. Kira-kira begitu ya. Jadi itu yang benar-benar dia inginkan. Nah, tahu apa yang kita inginkan membuat kita itu fokus pada tujuan kita. Ingat, tujuannya itu ya, jangan sampai nanti apa yang kita inginkan adalah lulus tepat waktu tanpa kendala, hasilnya malah dengan kita speak up,
tanpa planning, tanpa persiapan, tanpa assertiveness. Tiba-tiba kita bilang ke jurusan minta diganti, yang jadinya inginnya lulus tepat waktu, malah tiba-tiba kita berkasus dengan dosen. Karena dosennya mungkin merasa tersinggung, dan dosen-dosen lain karena melihat rekan sekerjanya merasa tersinggung, bisa jadi malas juga bimbing mahasiswa ini, gitu kan. Nah, bisa jadi apa yang kita lakukan selanjutnya justru menjauhkan kita dari tujuan kita awalnya. Makanya penting mengetahui apa sih yang benar-benar kita inginkan, apa yang sebenarnya kita butuhkan itu di awal, sebelum kita ingin menyampaikan pendapat atau perasaan kita. Yang kedua tadi, pahami sudut pandang lawan bicara kita. Nah, dari case ini lawan bicara mahasiswa tadi siapa? Dosennya kan? Dosennya. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran dosen ketika ada mahasiswa yang datang padanya mau bimbingan, tapi bimbingan sesuatu yang dia tidak paham atau kurang paham. Kemungkinan apa sih yang dipikirkan dosen ketika menerima bimbingan yang dia kurang ekspertis di situ? Banyak kemungkinan ya. Kalau misalkan karakter orangnya adalah lifelong learner gitu, emang dosennya kelihatan kalau ada hal-hal baru yang belum dia pahami, dia semakin antusias. Nah, itu bisa jadi orangnya akan it's okay kalau apa yang diajukan mahasiswa ini dia harus belajar lagi gitu. Tapi ada juga beberapa dosen yang mungkin sudah tidak punya waktu, kerjaan di jurusan banyak gitu, sehingga kalau harus belajar lagi kayaknya dia nggak ada waktu untuk itu. Bisa jadi dia berpikir seperti itu. Atau bisa juga dia nggak suka dengan topik ini. Sudah jelas itu bukan expertise dia ya. Berarti bukan menjadi minat dia gitu. Dia nggak suka, ngapain juga nanti baca-baca hal ini gitu. Misalkan dia nggak suka. Atau sebenarnya dosen ini pengen membimbing yang gampang-gampang aja lah, yang aku udah paham, yang tema-tema perkembangan gitu. Pengennya gitu, karena aku lagi sibuk neliti, lagi sibuk dengan tugas administratif di jurusan, aku pengennya membimbing yang akunya bisa. Banyak kemungkinan ya. Kemudian kemungkinan juga dosennya akan berpikir, kalau aku menolak mahasiswa ini dengan topiknya yang baru itu, aku akan terkesan kurang profesional di kantor, ya. akan tampak kurang profesional di depan atasannya, mungkin di depan kajurnya gitu. Sehingga dia juga tidak mau menolak mahasiswa ini karena dia tidak mau dianggap kurang mau belajar, tidak mau menerima hal-hal baru gitu. Jadi dia ya dosennya terpaksa juga menerima topik penelitian ini sebagai bimbingan dia gitu. Bisa jadi begitu kan. Karena kita belum mengkomunikasikannya, maka kita akan berpikir kemungkinan-kemungkinan itu. Nah, ini Bapak atau Ibu ini yang mana nih? Yang orang yang akan excited dengan hal-hal baru ataukah orang yang lagi banyak kerjaan dan nggak pengen yang susah-susah gitu. Ini yang mana? Dan nasibku adalah tergantung dengan availability beliau, tergantung dengan waktu nanti yang beliau luangkan untuk membimbingku kan. Kalau dosennya suwibu, bisa jadi skripsinya terkendala. Apalagi jika dosennya harus belajar dulu, kita mau bimbingan, nanti ya saya belum baca gitu. Tapi kalau dosennya udah paham itu, mau bimbingan, oh ya saya udah paham itu, kamu datang aja. Kan jadi bisa lebih cepat ya, bisa jadi seperti itu. Jadi pahami dulu bahwa dosennya ini tidak ingin terlihat kurang profesional, ataupun sebenarnya ingin ganti mahasiswa lain, atau request topik lain dia juga nggak bisa, jadi pahami dulu perspektif dosennya. Kemudian yang ketiga, provide alternatif atau option. Terkait dengan topik ini, apakah Bapak tidak keberatan? Kalau misalkan Bapak keberatan, bolehkah saya mengajukan untuk ganti dosen pembimbing ke jurusan? Jadi dikasih pilihan. Atau Bapaknya nanti mungkin bilang, atau Ibunya mungkin bilang, it's okay sih Mbak, nggak apa-apa. Gitu. Atau mungkin Ibu ada saran topik lain gitu. Nah, ketika beliaunya menyarankan, tinggal balik ke mahasiswanya, apakah suka dengan apa yang disarankan dosennya ataukah tidak. Provide pilihan-pilihan gitu, sehingga kita tidak terkesan memaksakan keinginan kita. Kan tadi mahasiswanya ingin apa? Ingin cepat lulus kan, ingin skripsinya lancar, ingin dibimbing dengan benar gitu. Jangan sampai kesannya aku nggak mau tahu, pokoknya aku pengen skripsiku selesai tepat waktu. Tapi sediakan pilihan-pilihan. Kira-kira Bapak Ibu lebih kalau dengan tema ini bagaimana? Atau kita sodorkan tema lain?
saya ada 2 tema, apakah yang ini atau yang ini? Yang sebenarnya kita tahu bahwa tema yang lain itu tidak akan dia pilih, tapi ya sebagai alternatif, supaya kita tidak terkesan memaksakan keinginan kita. Pokoknya aku mau neliti ini passionku, dia harus expertise di situ, dia harus bisa membimbing. Nah, itu kan memaksakan, itu agresif, memaksakan keinginan kita. Ya, jadi sediakan pilihan. Karena ketika kita memilih, kita komit di situ. Jadi ketika dosen tadi kita sediakan pilihan, kemudian dia memilih topik yang sebenarnya kita pilih, hanya saja kita kasih pilihan alternatif, dia meskipun kurang paham di situ, dia akan komit. Karena itu pilihannya. Seperti yang kita bahas di minggu lalu tentang motivasi, untuk memotivasi seseorang, kita perlu menyediakan option ke mereka. Karena ketika seseorang melaksanakan pilihannya, itu mereka lebih bersemangat. Jadi dosen pun perlu dimotivasi nih. Mungkin sudah banyak kerjaan ya. Ibu mau topik ini atau topik ini? Kita tahu ini nggak akan dipilih karena ini jauh lebih, misalkan mahasiswa tadi jauh lebih psikologi industri dan organisasi dibandingkan yang ini. Ini mungkin masih agak nyerempet-nyerempet ke psikologi perkembangan gitu. Tapi yang ini udah far away beyond, nah kayak gitu. Jadi kasihkan pilihan. Nah, kemudian jika kemudian dosennya memberikan alternatif pilihan yang kita tidak suka, baru kita menuju langkah yang keempat. Jadi perluas pengetahuan kita. Contohnya kalau dalam kasus ini, si mahasiswa bisa bilang, Pak, Bu, saya mau memilih yang ini karena saya lebih memahami topik ini. Di samping itu, saya punya beberapa bacaan yang rencananya akan saya jadikan sebagai referensi dari skripsi saya nanti. Ditambah lagi, saya punya pengalaman pribadi, Bu. Misalkan dia ngambil tema ya, misal kepuasan kerja gitu. Saya punya pengalaman pribadi dengan kepuasan kerja gitu. Teman saya itu atau ayah saya bolak-balik ganti pekerjaan. Saya tuh bingung sebenarnya apa yang diinginkan seorang karyawan sehingga mereka bisa stay, sehingga dia bisa loyal. Saya ngerasa kok penasaran bagaimana membuat turnover atau orang yang resign dari perusahaan itu menurun, sehingga saya benar-benar tertarik dengan kepuasan kerjanya. Nah, itu udah komplit itu. Ketika dosen didatangi mahasiswa yang sudah punya pengetahuan begitu banyak, punya expertise begitu banyak tentang suatu topik, itu dosen seneng gitu. Kalau udah kayak gitu, ya udah, oke lah Mbak atau Mas, ambil aja gitu. Kita yakin, karena semua faktor ada. Buku bacaannya udah ada, minatnya ada, kemudian dia juga punya intrinsic motivation di situ, dia punya keinginan untuk mengetahui. Kalau dosen bimbing mahasiswa seperti itu, kalau pengalaman saya dulu ngajar juga sebagai dosen, paling tinggal memotivasi, ayo Mbak, diselesaikan, ayo Mbak, gitu. Karena dia sendiri sebenarnya udah tahu apa yang akan dia lakukan. Dia sudah paham betul dengan apa yang dia teliti. Nah, kalau yang sudah seperti itu, sulit untuk menolak ataupun ya tidak ingin membimbing. Pasti dosennya akan, oh oke deh, ataupun kalau dosennya benar-benar merasa nggak yakin dengan topik itu, dia akan menyarankan, gimana kalau nanti saya bicara ke jurusan, jika memang topik ini benar-benar penting bagimu dan kamu ingin mengetahuinya, kamu akan lebih baik dibimbing rekan saya yang ini. Bisa jadi itu muncul juga. Gitu. Karena dosen tadi paham bahwa mahasiswa ini sama sekali tidak bermaksud misalkan meragukan kemampuan dosen ini dalam mengajar, ataupun merendahkan beliau, ataupun mengesampingkan beliau dibanding pengajar yang lain. Dia fokus pada apa yang dia inginkan. Dia ingin meneliti ini karena dia punya motivasi ini, dan dia tahu benar apa yang dia inginkan. Gitu. Jadi win-win dan tidak ada yang merasa ofensif, itulah asertif.